Oke, Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku, Kak Galuh, yang akan membantu kamu untuk membahas soal tryout pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Siapkan diri kamu dari sekarang, karena kita mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke, Sobat Bima, mari kita masuk ke soal yang pertama. Banyak susunan huruf delta sehingga seluruh huruf vokal saling berdekatan. Huruf vokal. Huruf vokal itu yang mana sih? Yang E dan yang A. Dia diminta untuk saling berdekatan. Jadi kita harus ikat dia ya. Contohnya seperti ini nih. E, A. Oke, kita ikat. Kemudian DLT. DLT. Oke, jadi status dari DLT kemudian dengan ini tuh seakan-akan ada 4 komponen gitu. Ada 4 unsur, yaitu kotak, D, L, dan T, yang akan kita acak-acak posisinya. Ya, jadi ingat nih, kalau misalkan kamu punya N unsur yang berbeda, ada N unsur yang berbeda, gini misalkan ya, dan ini ada banyak gitu ya, dan ini ada N unsur, maka banyak pengacakan berbeda, itu ada N faktorial. Banyak pengacakan berbeda, itu N faktorial. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ada 4 unsur, dan kita akan acak-acak posisinya. Contoh pengacakan itu contohnya gini nih, D, T, terus E, A, terus L ya. Nah, gitu. Oke, contohnya seperti itu. Ini baru 2 cara ya, dan kita kan nggak mungkin untuk mencari secara manual. Kita ingin menghitung secara matematis supaya cepat. Jadi banyak pengacakan adalah N faktorial. N-nya itu di sini ada 4 ya. Jadi banyaknya adalah 4 faktorial. Apa itu 4 faktorial? Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Berapa ini? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Cara. Oke, tapi kita belum selesai di sini ya. Kita ingat bahwa ternyata si biru ini, itu posisinya bisa diubah. Jadi, si E-nya EA tadi, itu bisa diubah menjadi AE gitu. AE. Dan kita tulis lagi DLT di sini. Dan kita acak-acak, maka pengacakannya juga akan 24 cara. Sama seperti sebelumnya ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi kemungkinan yang kita inginkan, kita coba jumlahkan ya, apa yang sudah kita dapatkan tadi, 24 cara ditambah 24 cara, itu adalah 48 cara. Jadi soal ini jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Di sini ada sistem persamaan berikut ya. Ada 2 persamaan dan tidak memiliki solusi. Oke, tidak memiliki solusi. Jadi sebenarnya persamaan linear, namanya sistem persamaan linear ya. Itu kalau kita gambar, dia bentuknya garis lurus. Gini. AX plus BY sama dengan C. Ini persamaan umumnya ya. Dan kemiringan itu punya nilai, atau disebut dengan M, itu rumusnya adalah min A per B. Oke. Min A per B. Kemudian, nilai di mana dia memotong sumbu Y, misalkan ini sumbu Y, nah dia di sini nih, itu besarannya adalah C per B. Oke. Seperti itu ya. Itu besarnya. Atau disebut dengan konstanta. Atau C ya. Kita buat C besar deh ya. Oke. Rumusnya C per B. Nah, di kasus ada 2 garis yang tidak memiliki solusi, itu maksudnya adalah garis tersebut itu harus sejajar dan memotong sumbu Y yang di titik berbeda. Jadi syarat pertamanya adalah dia harus sejajar dulu. Oke. Nah, jadi kita cari tahu dulu bahwa kalau sejajar itu berarti gradiennya sama. Gradien sama. Apa itu gradien? Gradien itu nilai yang ini nih, yang M.
Jadi gradien kedua garisnya itu harus sama, itu dulu. Berarti tugas kita adalah mencari nilai gradien dari masing-masing garis. Ini berarti min A per B ya. Min A per B. B-nya itu min 3. Jadi sama dengan A per 3. Nah, ini adalah nilai dari M ya. M1. Kemudian M2 itu min A per B, ya kan? Minus min 4. Min ketemu min jadi plus, ya kan? Jadi 4. B-nya 6. Atau 2 per 3. Jadi syarat sejajar itu dia gradiennya harus sama, berarti nilai M1 harus sama dengan nilai M2. Gitu. Syarat tidak memiliki solusi. Berarti A per 3 sama dengan 2 per 3. Berarti nilai A-nya harus sama dengan 2, ya. Sebenarnya idealnya kita tuh nggak cukup hanya dengan uji gradien aja. Kita tuh juga harus uji ini, memotong sumbu Y di mana. Tapi karena ini hanya ada satu pilihan saja ya, ada satu nilai A saja, ya udah kita udah bisa pastikan bahwa jawabannya adalah yang B. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Perbandingan luas daerah berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar berikut adalah seperti apa? Oke. Jadi di sini ada 2 bagian lah ya. Kita coba lihat di sini ada 2 bagian. Bagian ya seperti ini. Kemudian di bagian sini tuh ada 3 bagian ya. Bisa nggak sih kita cari suatu nilai KPK antara 2 sama 3 gitu? Tujuannya apa sih? Gini, kita cari KPK 2 dan 3, itu 6. Jadi kita misalin aja bahwa panjang ini tuh 6, panjang ini juga 6. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika 6 dibagi 2, itu tetap bilang bulat gitu. Tujuannya kita cari KPK sebenarnya supaya ketika kita bagi, itu tetap bilang bulat. Berarti kalau 6 dibagi 2 itu 3, berarti ini panjangnya 3. Misalkan aja ya. Terus ini 2, 2, 2. Oke. Berarti luas persegi dalam kasus kita ini berarti dia adalah panjang ini berarti 6 ya. 3 tambah 3 kan 6 ya. Jadi 6 kuadrat, 36. Daripada kita menghitung luas dari warna gelap, kayaknya lebih gampang kalau kita cari luas putih. Kenapa? Karena putih itu konsisten, dia segitiga. Kalau yang gelap kan susah ya. Ini susah nih. Jadi daripada susah, mendingan kita cari aja luas putih. Oke, luas putih itu apa aja? Yang ini A, B, C. Oke, luas A, tambah luas B, tambah luas C. Luas A itu karena dia bentuknya segitiga, maka rumusnya adalah setengah kali alas. Alasnya ini. Oke, ini tuh 1 ditambah 2, itu 3. Tingginya juga 3. Kemudian yang B itu setengah kali alas. Alasnya 3, tingginya 3 ya. Ini alasnya, tingginya 3 juga. Oke. Ditambah luas C, C-nya juga sama ya, setengah kali alas kali tinggi. Oke, jadi dari sini kita lihat ya bahwa ini setara dengan 9/2 tambah 9/2 tambah 9/2. Atau 9 kali 3, 27/2 ya. Oke, itu luas putih. 27/2. Nah, berarti 36 itu kan berapa sih? 52/2. 72 ya, sorry. 72/2. Oke, 72/2. Nah, berarti luas hitam adalah 72 dikurangi 27. Sorry, ini 1. 12 kurangi 7, 5. 7 kurangi 1, 6. 6 kurangi 1, 6 kurang 2, 4. Jadi luas hitam itu 45/2. Oke. Jadi luas hitam itu didapat dari totalnya dibagi dengan luas putih, yaitu 45/2. Jadi kalau kita bandingkan ya, luas berwarna gelap dengan luas persegi itu sama aja dengan 45/2
dibanding 72 per 2. Kita coret ya. Nah, kemudian kita bagi 9, 5 per 8. Tapi nggak ada di opsi nih. Berarti kita kalikan 2 coba. 5 kali 2, 10, 8 kali 2, 16. Jadi yang cocok A ya. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya. Diberikan matriks P sebagai berikut dan Q sebagai berikut. Berapakah nilai dari AB? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau diketahui persamaan bahwa Q kuadrat adalah sekian, kira-kira bisa nggak sih kita cari tahu nilai A dan B-nya gimana? Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan Q kuadrat. Q kuadrat itu berarti Q kali Q. Berarti 4 minus 2, A kuadrat 2B, itu dikali sama ini. Sama dia juga gitu ya. Oke. Nah, pertama kita coba lakukan perkalian ini dikali sama ini. Itu dulu ya. Hasilnya adalah 4 kali 4, 16. 16 ditambah minus 2 kali A kuadrat. Itu minus 2A kuadrat. Oke, biarin aja dulu seperti itu. Kemudian, ini akan kita geser ya. Oke. Berikutnya ini akan kita geser ke sebelah sini. Oke. Lalu kita lakukan perhitungan kembali. 4 kali minus 2, minus 8 ditambah ini kali ini. Min 2 kali 2B. Itu min 4B. Oke. Kalau sudah, kemudian kita akan geser lagi. Oke. Dia ke awal lagi ya. Terus yang ini juga digeser. Oke, jadi ini seperti itu. Jadi kita kalikan 4A plus 2AB. Kemudian min 2A plus 4B kuadrat. Oke. Dan katanya nilai Q kuadrat itu setara dengan ini. Min 2, min 16, 72, min 2. Oke, sekarang kita coba cek dulu ya. Min 8, min 4B sama dengan minus 16. Pasti kita tahu nilai B-nya berapa ya kan? Pasti kita bisa tahu nilai B-nya berapa. Tapi kalau untuk yang ini nih, 16 min 2A kuadrat sama dengan min 2. Berarti 18 sama dengan 2A kuadrat, berarti 9 sama dengan A kuadrat. Berarti A-nya itu bisa ada 2 ya. Bisa 3, bisa min 3. Gitu. Jadi masih belum cukup nih kalau sejauh ini. Tapi kita bisa validasi ke bagian ini. Sebenarnya ini bakal jelas banget sih. Nilai A-nya itu bakal berapa. Coba kita cek ya. Tadi kan B-nya adalah, coba kita cek dulu di sini. Min 8, min 4B sama dengan minus 16. Berarti 8 sama dengan 4B, berarti B-nya adalah 2. Kalau B-nya 2, di sini berarti min 2A plus. Tadi B-nya 2 kan? 2 kuadrat 4, 4 kali 4, 16, sama dengan min 2. Oke, ini A-nya ya. Berarti kita bisa dapatkan 18 sama dengan 2A, berarti A-nya 9. Oke. Nah, di sini nggak ada ketidakkonsistenan ya. Di sini bilang A-nya itu 3 sama min 3, di sini malah bilang A-nya itu 9. Jadi, tidak valid ya. Jadi nilai A-nya berapa? Jadi, tidak bisa kita tentukan. Oke. Jadi pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Berikutnya, kita masuk ke soal nomor 2. Coba kita hapus lagi ya. Oke. Kita masuk ke nomor 2, determinan PQ itu minus 102. Sekarang determinan P itu berapa? Ini kali ini, dikurang ini kali ini. Oke. Jadi minus 3B dikurang A kali min 1.
dikurang min 1. Min A maksudnya. Dikurang min A itu berarti plus A. Oke, kemudian determinan Q. Ini kali ini 8B tambah 2A kuadrat. Oke. Nah, jika hasil perkaliannya itu adalah min 102, ya, itu kita rasa tetap juga nggak bisa kita dapatkan nilai A sama B-nya ya. Karena kita hanya diberikan satu pernyataan aja. Jadi nilai AB-nya berapa, itu belum kita bisa tahu. Oke, jadi tidak cukup. Nah, kalau misalkan dua-duanya dipakai, ini pun juga tadi kan kita bilang ada A-nya itu konflik gitu ya. A-nya itu saling bertentangan. Jadi, kedua-duanya juga tidak akan bisa. Oke, jadi jawabannya adalah E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Mudah-mudahan kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu punya usulan terkait soal-soal yang akan kita bahas di video berikutnya, tulis di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih